Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandana Diatma Kusuma, NIM 6101421182, Rombel PCKRD. Di sini saya akan mengerjakan UAS lisan dengan pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan mengapa perkembangan dan belajar gerak sangat penting dipelajari oleh calon guru pendidikan jasmani. Proses perkembangan dan belajar gerak itu sangat penting dipelajari bagi calon guru penjas, dikarenakan perkembangan dan belajar gerak itu akan terus-menerus terjadi di dalam tubuh manusia, mulai dari dalam kandungan, usia balita, usia remaja, usia dewasa, hingga usia lansia. Jadi pada saat guru penjas menyampaikan suatu materi di dalam kelasnya, akan memahami suatu proses perkembangan dan belajar gerak muridnya. Sehingga apabila pada saat menyampaikan suatu materinya, guru tersebut tidak melakukan kesalahan, dan guru tersebut pun dapat menyampaikan materi sesuai dengan usia siswanya, sehingga dapat tercipta gerakan yang efektif dan efisien, dan guru penjas juga dapat memantau perkembangan belajar gerak setiap siswa-siswanya. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan serta berikan contoh tahapan gerak. Tahapan gerak dibagi menjadi 3, tahap kognitif, tahap asosiatif, tahap otomatis, sehingga 3 tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan. Pertanyaan selanjutnya, faktor-faktor fungsi saraf yang berpengaruh pada gerak manusia, yaitu dimana semakin lama semakin menurun seiringnya bertambah usia manusia, dimana pada orang tua kelihatan syarat akan menurun, dimana kita menjadi seorang yang berupa kita menurun, terus penglihatan kita menjadi rabun dan melemahnya otot-otot kita, sehingga ya semuanya kuat dalam bugar, dan saat kita usia tua nanti kita menjadi terbatas dalam melakukan aktivitas suatu hal. Yang selanjutnya yaitu transfer positif, negatif, dan netral. Transfer positif adalah transfer yang bersifat menguntungkan. Transfer positif terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya dapat membantu atau mempermudah dalam berusaha menguasai keterampilan baru yang sedang dipelajari. Misalnya seorang atlet sepak bola yang ingin belajar menjadi pemain futsal. Yang kedua ada transfer negatif, adalah transfer yang bersifat merugikan. Transfer negatif terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya justru menghalangi atau mempersulit tahapan belajar keterampilan baru. Misalnya pemain sepak bola ingin mencoba belajar menjadi pemain basket. Transfer yang ketiga ada transfer netral. Transfer ini terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya tidak berpengaruh terhadap belajar keterampilan yang baru. Ya, misalnya atlet sepak bola ingin belajar panahan. Yang terakhir ada pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Pertumbuhan adalah proses peningkatan yang terjadi pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran. Misalnya mengenai pertumbuhan fisik, maka terdapat peningkatan ukuran tinggi dan berat badan. Selanjutnya perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi dan terspesialisasi. Makin terorganisasi artinya bahwa organ-organ tubuh makin bisa dikendalikan. Yang selanjutnya ada kematangan. Kematangan adalah kemajuan yang bersifat kualitatif dalam perkembangan biologis. Perkembangan biologis berkenaan dengan kemajuan seluler, organ, dan sistem dalam komposisi biokimia. Kematangan merupakan kemajuan ke arah status matang. Kematangan mencerminkan tingkat integrasi fungsional sistem tubuh dan kemampuan reproduksi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Barangkali banyak salah kata, salah jawaban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.